Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sudah memasuki materi yang ketiga dari 6 materi yang akan kita pelajari di semester ini, yaitu tentang akhlakul karimah atau akhlak yang terpuji. Judul materi kita kali ini adalah hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Artinya ada 3 akhlak yang insya Allah akan kita bahas. Yang pertama tentang jujur. Mari kita baca hadis berikut ini. Innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan kita ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Pengertian jujur. Jujur dalam bahasa Arab disebut siddiq, yang artinya benar. Jujur berarti kesesuaian antara perkataan dengan perbuatan. Apa yang kita ucapkan harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Begitu juga sebaliknya, apa yang kita lakukan harus sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun." Dan janganlah kamu campur adukan, jangan kamu jadikan satu yang benar dengan yang salah, dan jangan kamu sembunyikan kebenaran itu, sedangkan kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 42. Jadi kalau kita berkata benar, maka lakukan juga dengan benar. Tidak boleh dicampurkan berkata benar tetapi melakukannya dengan salah. Untuk diingat, lawan dari jujur adalah dusta atau bohong, yang dalam bahasa Arab disebut kidzib. Jujur merupakan satu di antara 4 sifat wajib Nabi. Silahkan dicari tahu apa saja sifat-sifat wajib Nabi. Dan peristiwa Isra dan Mi'raj adalah salah satu bukti bahwa Nabi SAW bersifat jujur. Ada banyak contoh kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, seperti tidak mencontek saat ulangan, tidak berkata bohong karena alasan apapun, mengakui kesalahan jika berbuat salah, tidak berbuat curang saat bermain dengan teman-teman, jika berjanji ditepati, dan masih banyak lagi yang Abi yakin kalian semua sudah paham dan sudah tahu apa-apa saja contoh jujur, termasuk juga contoh orang yang bohong. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, orang yang suka berkata jujur mendapatkan 3 hal. Yang pertama, kepercayaan. Yang kedua, cinta. Dan rasa hormat. Nah, ini adalah manfaat jika kita bersifat atau berperilaku jujur. Orang jujur akan mendapatkan 3 hal, kata Ali, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Karenanya, mari mulai hari ini kita berperilaku jujur dan kita tinggalkan kebiasaan berbohong. Akhlak yang kedua, amanah. Amanah juga merupakan satu dari 4 sifat wajib Nabi. Amanah berarti dapat dipercaya. Nabi SAW mendapat gelar Al-Amin karena beliau selalu bersikap amanah, karena beliau selalu dapat dipercaya oleh orang lain. Lawan dari amanah adalah khianat.
tidak tepat janji atau tidak bisa dipercaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Hai orang-orang yang beriman. Allah memanggil orang-orang beriman. Artinya Allah memanggil kita semua. Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad. Dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Nah, ini adalah dalil dari amanah. Jadi di ayat ini, di Quran surat Al-Anfal ayat 27, ada dua yang harus kita perhatikan. Yang pertama, Allah melarang kita berperilaku khianat atau menjadi orang yang tidak bisa dipercaya. Dan yang kedua, Allah pun melarang kita untuk mengkhianati amanah yang sudah dipercayakan kepada kita. Jadi satu, Allah melarang kita untuk berkhianat kepada Allah dan Rasul. Dan juga yang kedua, Allah melarang kita mengkhianati setiap amanat yang dipercayakan kepada kita. Ciri-ciri orang yang amanah: jika berjanji, ditepati. Jika diberi kepercayaan, tidak dikhianati. Jika diberi tugas, dikerjakan sampai selesai. Selalu berusaha mengerjakan sesuatu dengan maksimal. Selalu berusaha totalitas, tidak setengah-setengah. Dan orang yang amanah juga tidak suka membuka aib orang lain, karena ia yakin kalau ia membuka aib orang lain, maka Allah pun pasti akan membuka aibnya. Jadi hati-hati. Perlu diingat ya, sikap amanah penting diterapkan di tengah situasi COVID-19 ini. Kita harus menjadi warga negara yang dapat dipercaya oleh pemerintah maupun oleh orang-orang di sekitar kita. Bagaimana caranya? Yakni dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Minimal kita menerapkan perilaku 3M. Apa 3M? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jadi ketika kita bepergian keluar rumah, maka tolong jadilah orang yang amanah, yang mengikuti protokol kesehatan, yang bisa dipercaya oleh orang lain bahwa kita adalah orang-orang yang berperilaku 3M, yang betul-betul ingin menghilangkan COVID-19 atau menghentikan penyebaran COVID-19 ya, dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Akhlak yang ketiga yaitu istiqomah. Ini kata juga yang sering kita dengar. Apa itu istiqomah? Istiqomah artinya konsisten. Konsisten adalah melakukan sesuatu secara terus-menerus atau rutin, tidak hanya sekali. Jadi, istiqomah adalah melakukan kebaikan secara rutin atau secara terus-menerus, atau dalam bahasa Inggrisnya continue. Nabi SAW bersabda, "Ahabbal a'mali ilallah adwamuha wa inqal." Artinya, amal kebaikan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang rutin, yang istiqomah dilakukan walaupun hanya sedikit. Ya. Jadi walaupun sedikit, tetapi kalau dilakukan secara rutin, dilakukan secara terus-menerus, maka itu adalah amal kebaikan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Contoh istiqomah
Tentu juga ada banyak yang Abi yakin kalian sudah tahu, seperti menabung untuk kurban setiap hari. Nah, kebiasaan menabung yang sudah Abi buat di buku penghubung itu merupakan salah satu bentuk istiqomah. Walaupun hanya 1.000 setiap hari, walaupun hanya 2.000 setiap hari, tetapi kalau itu dilakukan secara terus-menerus, secara rutin, maka itu adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai dibiasakan. Kemudian infak Jumat, walaupun hanya sedikit, walaupun hanya 2.000, 5.000, tidak perlu yang warna biru atau yang warna merah, tetapi kalau mau juga tidak apa-apa, tidak dilarang, bahkan lebih baik. Itu juga termasuk amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rutin sholat tahajud di sepertiga malam, walaupun hanya 2 rakaat, tetapi kalau itu dibiasakan, itu juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rutin puasa sunnah Senin Kamis, mulai dulu dari yang bisa dikerjakan. Tidak perlu langsung ke yang tinggi, tidak perlu langsung ke puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, tetapi mulai dulu dari yang bisa kita lakukan. Ya. Puasa sunnah Senin dan Kamis 2 kali setiap pekan. Itu Abi rasa tidak berat. Dan rajin pakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak tiap bepergian di tengah pandemi COVID-19 itu juga termasuk contoh orang yang istiqomah. Kalau dia rajin memakainya, tidak hanya sekali keluar dipakai kemudian keluar lagi tidak dilakukan, nah itu berarti belum istiqomah. Tetapi kalau setiap bepergian ia selalu menerapkan protokol kesehatan 3M, maka ia juga termasuk orang yang istiqomah dalam usaha menghentikan penyebaran COVID-19. Jadi tolong dibiasakan ya. Istiqomah itu kebiasaan ya. Istiqomah juga bisa diartikan sebagai kebiasaan. Maka mulailah dibiasakan perbuatan-perbuatan yang baik. Jangan membiasakan perbuatan-perbuatan yang buruk. Oke anak-anak semua, demikianlah materi tentang akhlakul karimah atau akhlak terpuji yang harus kita terapkan sebagai seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita meskipun hanya sedikit, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan kita dengan surganya yang penuh dengan kenikmatan. Sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Tsumma tuwaffa kullu nafasim ma kasabat wa hum la yuzlamun." Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak mungkin dizolimi atau dirugikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 281.